Arti hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap individu sebagai bentuk penghormatan atas martabat manusia. Contoh hak yaitu hak untuk belajar, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk berbicara. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang dengan rasa tanggung jawab. Contoh kewajiban mengikuti pelajaran, menghormati orang lain, menjaga lingkungan. Hak dan kewajiban saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Jika seseorang menuntut haknya, maka dia juga wajib melaksanakan kewajibannya. Lingkungan sekolah dan masyarakat. Lingkungan sekolah yaitu tempat peserta didik menerima pembelajaran, berinteraksi, dan berkembang. Terdiri dari guru, kepala sekolah, teman-teman, serta tenaga pendidikan lainnya. Lingkungan masyarakat yaitu lingkungan sosial tempat tinggal peserta didik yang terdiri atas tetangga, keluarga, dan anggota masyarakat lainnya. Di kedua lingkungan ini peserta didik bukan hanya sebagai penerima, tetapi juga sebagai pelaku dan anggota aktif yang memiliki peran penting. Hak peserta didik sebagai warga sekolah. Yang pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran secara layak dan adil. Hak yang kedua, hak menggunakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, aula, dan lainnya. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dan psikis selama berada di lingkungan sekolah. Yang keempat, hak untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat. Yang kelima, hak menyampaikan pendapat secara sopan, baik secara langsung maupun melalui organisasi siswa seperti OSIS. Yang keenam, hak mendapatkan nilai dan penilaian yang objektif sesuai dengan prestasi. Hak peserta didik sebagai anggota masyarakat. Yang pertama, hak mendapatkan perlindungan, hukum, dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, hak mengikuti kegiatan sosial dan budaya di lingkungan sekitar, kegiatan keagamaan, perlombaan, dan kerja bakti. Hak yang ketiga, hak memperoleh informasi dan layanan publik seperti layanan kesehatan dan pelayanan kependudukan. Hak yang keempat, menggunakan fasilitas umum seperti jalan raya, taman, tempat ibadah, dan balai warga. Hak yang kelima, bersosialisasi dan membentuk relasi dengan warga lain secara sehat dan positif. Kewajiban peserta didik sebagai warga sekolah. Yang pertama, mematuhi semua peraturan sekolah yang berlaku termasuk tata tertib dan jadwal pembelajaran. 2. Menghormati guru, kepala sekolah, staf, dan sesama teman. 3. Mengikuti kegiatan belajar, mengajar secara aktif dan disiplin. 4. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. 5. Menjaga dan merawat fasilitas sekolah agar tetap bisa digunakan bersama. 6. Menjaga nama baik sekolah, baik saat di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kewajiban peserta didik sebagai anggota masyarakat. 1. Menghormati orang yang lebih tua dan tokoh masyarakat. 2. Ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong, ronda, atau pengajian. 3. Tidak membuat keributan atau melakukan hal yang meresahkan masyarakat. 4. Membantu menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan sehat. 5. Berperilaku sopan santun dan menghargai perbedaan. 6. Tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum atau norma sosial. Peran peserta didik dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Sebagai generasi muda, peserta didik memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang positif. Di sekolah, siswa dapat menjadi teladan, penggerak kegiatan positif, dan penjaga nilai-nilai disiplin. Di masyarakat, siswa dapat membantu menyebarkan nilai toleransi, kerukunan, dan kepedulian sosial. Kesimpulan, hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mendapatkan hak, seseorang harus menjalankan kewajiban. Peserta didik memiliki peran penting di sekolah dan masyarakat. Dengan melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, kita ikut membangun lingkungan yang tertib, aman, dan damai. Jadilah pelajar yang tidak hanya menuntut hak, tapi juga bertanggung jawab atas kewajiban. Lingkungan yang baik dimulai dari pribadi yang disiplin, jujur, dan peduli. Mulailah dari hal kecil, seperti buang sampah pada tempatnya, sapa guru dan tetangga, ikuti aturan dengan senang hati. Karena perubahan besar selalu dimulai dari diri sendiri.